Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat. Meskipun cuaca lagi mendung, tapi kita tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ya. Baik, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas disiapkan kawan-kawannya pimpin doa terlebih dahulu. Ya, selamat doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita dari awal sampai akhir menjadi berkah hendaknya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Pak ambil absen terlebih dahulu. Siapa? Diva Mediatul Fitri. Ya, apa keterangannya? Oh, Alfa tanpa keterangan dia ya. Ya. Yang lain ada? Ya, jadi satu orang teman kita yang tidak hadir hari ini. Ya, mudah-mudahan besok dia bisa hadir kembali ke sekolah hendaknya. Baik, anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang P5. Ya. Tahu itu apa P5? Ya, apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema kita berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan sampah menjadi barang yang berguna, atau dalam bahasa lainnya daur ulang sampah plastik. Topik yang akan kita bahas nanti itu kita akan membuat tempat bunga dari ekobrik. Tahu ekobrik? Tahu. Pernah lihat ekobrik? Pernah ya. Jadi itu yang akan kita buat nanti, bagaimana proses pembuatannya, apa saja alat-alat yang dibutuhkan, itu nanti yang akan kita pelajari. Proyek profil pelajar Pancasila yang akan kita pelajari di sini adalah peduli sampah, peduli lingkungan. Jadi bagaimana muncul sikap peduli kita terhadap sampah. Ketika kita peduli dengan sampah, otomatis kita juga peduli dengan lingkungan. Nah, jadi itu diantaranya proyek profil yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang tahu sampah itu ada berapa macam dia? Ada? Dua. Bagus. Apa saja yang dua itu? Satu, organik. Yang kedua, anorganik. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba angkat tangan. Sampah organik apa saja contohnya? Ya, silakan Anda. Sampah dari alam. Ya, sampah dari alam. Bagus. Sampah organik itu contohnya sampah dari alam. Contoh konkretnya apa Anda? Daun. Ya, dedaunan. Terus apa lagi? Kayu. Batang kayu, Sayuran. sayuran. Ya, bagus. Itu dia masuk bagian dari sampah organik. Bagus. Terus yang kedua, siapa yang tahu contoh sampah anorganik? Ya, silakan Anda Pak. Ya, bagus. Contohnya kaca. Terus apa lagi? Styrofoam. Terus apa lagi? Plastik. Ya. Terus apa lagi? Ya, puntung rokok. Itu dia masuk bagian dari sampah anorganik. Kira-kira menurut kalian, kalau seandainya kita tidak pandai mengolah sampah atau tidak peduli dengan sampah, apa yang kira-kira terjadi pada lingkungan kita, pada bumi kita? Apa? Ya, sampah berserakan di mana? Di mana-mana. Coba kita lihat apa akibat
dari sampah ketika tidak kita olah dengan baik. Nah, sampah plastik itu dia merupakan sampah yang terbesar diproduksi di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Salah satu dampaknya ini dia, dampak sampah plastik pada lingkungan. Contoh, sampah plastik di lautan itu bisa menyebabkan spesies ikan menjadi punah, menjadi rusak dia. Lingkungan menjadi tercemar dia. Kemudian bau busuk menyengat di mana-mana. Jadi oleh karena itu, kita mesti bijak dalam mengolah sampah ini. Kira-kira menurut kalian, sampah plastik itu bisa menjadi barang yang berguna enggak dia kembali? Bisa, kalau seandainya kita bisa mengolahnya dengan baik. Sekarang pertanyaannya, apa di antaranya barang berguna daur ulang yang bahannya berasal dari sampah plastik? Siapa bisa menyebutkan? Yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita jadikan proyeknya hari ini. Apa dia? Ya, bagus. Silakan, Zul. Ya, salah satunya adalah EcoBrick. Bagus. Ada yang tahu apa itu EcoBrick? Belum ada lagi? Ya, sekarang kita jelaskan apa itu yang disebut dengan EcoBrick. Ya, harusnya sampah plastik itu dia diapakan? Untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan, tentunya kita perlu menekan jumlah penggunaan barang dari plastik itu sendiri, yang pada umumnya bersifat sekali pakai, semisal dengan menggunakan barang yang dapat digunakan berkali-kali. Kemudian, untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang ada, diperlukan inovasi-inovasi, salah satunya yaitu dengan cara EcoBrick. Sekarang pertanyaannya apa itu EcoBrick? Nah, ini dia EcoBrick. EcoBrick adalah sebuah metode untuk mengolah sampah plastik dengan cara memadatkan plastik bekas ke dalam botol plastik untuk digunakan sebagai bahan konstruksi atau proyek lainnya. Dalam hal ini proyek kita nanti adalah membuat tempat bunga dari EcoBrick itu. Nah, jadi itu hasil proyek yang akan kita harapkan nanti. Kemudian EcoBrick merupakan salah satu contoh kreasi kerajinan yang terbuat dari limbah atau sampah plastik yang revolusioner, di mana manfaatnya sangat besar bagi kehidupan manusia. Jadi ini merupakan salah satu usaha kita dalam mengolah sampah plastik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tata cara membuat EcoBrick itu dia. Bagaimana cara membuat EcoBrick? Nah, sebelum kita membuat caranya, menyebutkan caranya, sekarang kita jelaskan terlebih dahulu kira-kira apa saja bahan yang dibutuhkan ketika kita membuat EcoBrick. Nah, apa saja kira-kira menurut kalian? Yang paling penting itu yang pertama apa? Sampah. Sampahnya yaitu sampah plastik. Terus apa lagi? Botol plastik. Dalam hal ini kita gunakan nanti botol Aqua 600 gunting. Gunanya apa? Ya, untuk menggunting sampah plastik tersebut. Terus apa lagi? Kayu. Kayu itu gunanya untuk apa? Ya, untuk memadatkan plastik tersebut ke dalam botol Aqua tadi. Terus apa lagi? Timbangan. Terus apa lagi? Lakbannya ya kan? Perlu lakban enggak nanti? Iya. Terus apa lagi nanti yang kita butuhkan? Ada triplek yang digunakan untuk sebagai tempat bunga. Bahan yang kita butuhkan untuk membuat EcoBrick. Kira-kira bisa Nanda Pak semuanya kita buat proyek suatu nanti? Bisa insya Allah. Jadi insya Allah itu akan kita kerjakan nanti.
Ananda Pak semua, sekarang kita masuk ke aksi pembuatan ekobrik. Ya, bagaimana tata cara pembuatannya? Kita minta kepada Bu Yelvi untuk menjelaskannya. Kepada Bu Yelvi, silakan. Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan dan berbagi kepada kita bersama terkait dengan langkah-langkah pembuatan ekobrik. Yang pertama, Ananda nanti menyiapkan botol sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan, ada botol, gunting, kayu, dan juga sampah plastiknya. Langkah pertama kita memotong sampah-sampah plastik ini dengan gunting kita masing-masing dengan ukuran yang kecil sehingga bisa dimasukkan ke dalam botol. Kemudian nanti memadatkannya sedikit demi sedikit sehingga bisa penuh dan padat sesuai dengan ukuran berat yang kita inginkan. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa kita kerja? Bisa. Siap bekerja di kelompok masing-masing? Siap. Selanjutnya kita akan bekerja pada kelompok masing-masing. Ya, silakan dikerjakan Ananda Pak semuanya. Silakan keluarkan peralatannya. Silakan mulai bekerja. Ya, silakan. Bisa bekerjanya Nanda? Bisa membuatnya? Bisa. Kalian tampilkan botol yang sudah kalian isi semuanya. Silakan.
Ya. Sekarang kita masuk lagi proses pembuatan menjadi tempat bunga ya. Jadi kita jadikan model tempat bunga lagi. Tampilkan ekobrik tempat bunga yang sudah kita ansur membuatnya baik di sekolah ataupun di rumah. Silakan masing-masing kelompok tampilkan di tempat duduknya masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1, mana hasilnya? Ya, bagus kelompok 1. Ya, kelompok 1 bagus hasilnya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ya, bagus. Warna hitam ya kelompok 2. Silakan kita kasih aplaus. Kelompok 3. Ya, bagus kelompok 3. Bagus hasilnya. Kita kasih aplaus. Nah, kelompok 4, silakan diangkat hasil kerjanya. Ya, bagus, kita kasih aplaus. Semua, dari proyek pembuatan ekobrik kita ini, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pemanfaatan sampah ini? Silakan, kelompok 1. Dengan ekobrik ini, kita bisa menghasilkan barang yang sangat berguna. Ya, bagus. Dengan memanfaatkan sampah untuk membuat ekobrik, kita bisa menghasilkan barang yang berguna, yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan lain. Bagus. Kelompok 2. Ya, silakan Indri. Dengan mengerjakan ekobrik ini, kita bisa menjaga lingkungan dari sampah. Ya, bagus. Kita bisa menjaga lingkungan kita bersih dari sampah. Untuk kelompok 3. Silakan. Dengan membuat ekobrik, lingkungan menjadi bersih. Ya, bagus. Kelompok 4, silakan. Dengan membuat ekobrik, lingkungan menjadi nyaman dan bersih. Ya, bagus. Ya, jadi itu kira-kira manfaat yang bisa kita ambil dari pembuatan proyek ekobrik ini. Selanjutnya ini bisa menjadi usaha bagi kita nanti ketika besar. Bisa jadi kalian nanti membuat usaha bagaimana kerajinan dari ekobrik. Karena ekobrik ini ya bisa bermanfaat untuk banyak hal nanti. Bisa membuat taman, bisa membuat tempat duduk, dan lain sebagainya. Jadi, kalian bisa memanfaatkan pengetahuan membuat ekobrik ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.